Tugas 1, visualisasi lampiran Kepres nomor 448 tahun 1961 tentang penganugerahan Panji kepada Gerakan Pendidikan Kepanduan Praja Muda Karana oleh Dina Ika Wahyuningsi dari kelas GS 404A. Panji ini dibuat pada selembar kain putih berukuran tinggi 60 cm dan lebar 90 cm. Di tengah-tengah panji terdapat cikal berwarna merah yang mempunyai arti. Warna merah di atas putih mengingatkan kepada di warna bendera kebangsaan Indonesia, dan berarti pula dinamikanya pramuka yang warna merah di atas bidang pergerakannya yang bersih dan murni, yaitu warna putih. Buah nyiur di dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal, dan istilahnya cikal bakal, yang di Indonesia berarti penduduk asli yang pertama yang menurunkan generasi Indonesia. Jadi lambang buah nyiur yang tumbuh itu mengkiaskan bahwa setiap pramuka merupakan inti bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Buah nyiur dapat bertahan lama dalam keadaan yang bagaimanapun juga. Jadi lambang itu juga mengkiaskan bahwa setiap pramuka adalah seorang yang secara rohani dan jasmani sehat, kuat, dan ulet, serta memiliki tekad yang besar dalam menghadapi segala tantangan dalam hidup dan dalam menempuh segala ujian dan kesukaran untuk mengabdi kepada tanah air dan bangsa Indonesia. Nyiur dapat tumbuh di mana saja, yang membuktikan bahwa semua daya upayanya dalam menyesuaikan diri dengan keadaan sekelilingnya. Jadi lambang itu mengkiaskan bahwa setiap pramuka dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat dimanapun ia berada dalam keadaan yang bagaimanapun juga. Nyiur tumbuh menjulang lurus ke atas yang merupakan salah satu batang pohon yang tertinggi di Indonesia. Jadi lambang itu mengkiaskan bahwa setiap pramuka mempunyai cita-cita yang lurus dan tinggi, yakni cita-cita yang mulia dan jujur, dan ia tetap tegak, tidak mudah diombang-ambingkan segala sesuatu. Akar nyiur yang bertumbuh kuat dan erat di dalam tanah melambangkan bahwa tekad dan keyakinan setiap pramuka mempunyai dan berpegang kepada dasar-dasar dan landasan-landasan yang baik, benar, kuat, dan nyata. Ialah tekad dan keyakinan yang dipakai olehnya untuk memperkuat diri guna mencapai cita-citanya. Nyiur adalah pohon yang serbaguna dari ujung hingga akarnya. Jadi lambang itu mengkiaskan bahwa setiap pramuka adalah manusia yang berguna dan membaktikan diri dan kegunaannya kepada kepentingan tanah air, bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia, serta kepada umat manusia. Di tengah-tengah panji sebelah atas dan di keempat sudutnya masing-masing dilingkari oleh seutas tali, dan di bagian tengah terdapat bintang emas bersudut 5 dengan dasar hitam yang mempunyai arti ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian di sudut sebelah kiri bawah terdapat gambar rantai bundar dan persegi yang tidak putus, didasari oleh lingkaran merah yang mempunyai arti kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian di atasnya terdapat sebuah lingkaran putih yang di dalamnya terdapat gambar beringin berwarna hijau, itu yang mempunyai arti persatuan Indonesia. Kemudian di sudut sebelah kanan yang dekat dengan tempat untuk mengikat tongkat, itu terdapat gambar kepala banteng warnanya hitam. Di bawahnya terdapat dasar warnanya merah yang memiliki arti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian di sudut bawah sebelah tempat mengikat tongkat, di situ terdapat warna lingkaran yang berdasar putih dengan ada gambar setangkai padi dan setangkai kapas yang mempunyai arti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tali merah bersimpul
yang melingkari lambang-lambang tersebut di atas mempunyai arti, yaitu tali sejarah perjuangan kemerdekaan yang dinamis revolusioner, yang telah berhasil menghimpun dan menyatukan 5 unsur pokok dalam penghidupan bangsa Indonesia menjadi satu kesatuan sila, ialah Pancasila, yang kini menjadi doktrin revolusi Indonesia dan filsafat serta dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, dari kesemuanya itu, semua simbol-simbol ini mempunyai arti setiap pramuka bergerak dan hidup secara dinamis dan revolusioner dengan Pancasila sebagai bintang pimpinannya, yang isi dan jiwanya dihayati, dihidup-hidupkan dan dilaksanakan olehnya selamanya masa di atas tegalan yang hidup dan bersih dan murni dalam persatuan Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menggunakan Pancasila sebagai doktrin revolusinya dan sebagai filsafat serta dasar negaranya. Kemudian di balik panji atau di bagian belakang panji itu terdapat, di tengah-tengahnya terdapat sebuah jantung atau perisai yang berwarna merah dan putih, yang mempunyai arti pramuka Indonesia adalah manusia putra Indonesia yang berkesadaran, berkemauan dan beramalan kebangsaan Indonesia, yakni hidup berjiwa kebangsaan Indonesia dan melindungi serta berlindung dengan perisai Indonesia. Kemudian perisai merah putih tersebut dilingkari oleh padi dan kapas, di mana yang setangkai padi berwarna emas dan setangkai kapas yang berwarna perak dan hijau, yang mempunyai arti manusia Indonesia yang selama masa hidup dan bergerak dalam alam kejayaan dan kerayaan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, dalam alam yang bahagia dan kesejahteraan masyarakat, sosialisme Pancasila yang adil dan makmur, serta yang dicita-citakan oleh Revolusi Indonesia dan kemerdekaan Indonesia. Kemudian lambang di atas dilingkari oleh serangkaian 45 bunga melati putih atau perak dengan 15 bunga berada di atas background yang berwarna biru, dan 15 berikutnya ada di background yang berwarna biru tua, yang mempunyai arti manusia Indonesia dengan bangsa, negara, dan masyarakatnya selama masih dipagari, dijaga, dilindungi, dan dipertahankan, serta diharumi dan harumnya disemerbakkan dan disebarkan ke sekelilingnya oleh putra-putrinya, baik di darat maupun di udara maupun di laut, dalam persatu paduan tadi perangkainya semangat revolusi dan jiwa persatuan 17 Agustus 1945. Lambang-lambang tadi, simbol-simbol tadi kemudian berada di tengah-tengah dua bintang bersudut 5, yaitu bintang berwarna emas dan bintang berwarna perak. Kemudian keduanya dibangun dan sama besarnya dan bersama-sama merupakan bintang bersudut 10, dengan salah satu sudut bintang emasnya meruncing lurus ke atas dan salah satu sudut bintang peraknya meruncing lurus ke bawah. Sedangkan setiap sudut bintang emas dan perak masing-masing berisi garis 17 buah. Bintang emas bersudut 5 dengan setiap sudutnya berisi 17 garis emas di atas warna putih mempunyai arti Pancasila yang bersinar cemerlang dan dayanya dipancarkan oleh Indonesia selama masa ke segala penjuru bumi dengan kesadaran dan jiwa semangat proklamasi 17 Agustus 1945, seperti tersebut dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di atas dasar yang putih, bersih dan murni. Bintang perak bersudut 5 dengan setiap sudutnya berisi 17 garis perak di atas background berwarna putih.
mempunyai arti pembabaran Pancasila menjadi Pancadharma yang bersinar dan dayanya dipancarkan oleh putra-putri Indonesia selama masa ke segala penjuru bumi dengan kesadaran dan jiwa semangat Proklamasi 17 Agustus 1945 yang disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di atas background berwarna putih murni. Dari dua sudut sebelah bawah dari bintang perak bersudut 5 dengan mempunyai sudutnya berisi garis perak sebanyak 17 mempunyai arti Dwi Satyanya, para pramuka yang berusia 8 hingga 12 tahun ialah di jalan nyata yang ditempuh oleh mereka untuk membabarkan isi dan cita-cita Pancasila dengan kesadaran dan semangat proklamasi 17 Agustus 1945. 3 sudut sebelah atas bintang perak bersudut 5 yang isinya berisi garis perak berjumlah 17 mempunyai arti garis bergerak dan dinamis. Mempunyai arti trisatyanya para pramuka yang berusia 12 tahun ke atas, yaitu jalan nyata yang ditempuh oleh mereka untuk membabarkan isi dan cita-cita Pancasila dengan kesadaran dan semangat Proklamasi 17 Agustus 1945. Di sekeliling tegalan putih terdapat tali merah yang mempunyai 12 lingkaran di setiap sudutnya. Setiap sudut 3 lingkaran mempunyai arti garis bergerak dinamisnya waktu, yaitu 12 bulan yang merupakan batas bergeraknya manusia di alam jasmania. Bagian panji ini diikatkan pada sebilah tongkat, sebuah tongkat yang mempunyai ujung kuncup melati yang mempunyai arti setiap pramuka mempunyai kewajiban yang berdaya upaya dengan sepenuh-penuhnya untuk menjadi putra Indonesia yang berbudi luhur, halus dan murni, hidup wajar dan bersahaja, berjiwa setia, berdharma bakti terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tanah air dan bangsa Indonesia, serta umat manusia dengan pikirannya, perkataannya, dan perbuatannya yang hanya mengharumkan atau memuliakan nama Tuhan, tanah air, bangsa, dan negara Indonesia. Tongkat panji berukuran 209 cm yang mempunyai arti pesan tersebut di atas diamanatkan kepadanya oleh Kepala Negara dengan Surat Keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 yang berlaku pada tanggal 20 bulan 5 abad ke-20 tahun ke-16. Sehingga jumlahnya 20 ditambah 5 ditambah 20 ditambah 61 sama dengan 106. Dan dengan penganugerahan panji ini pada tanggal 14 bulan 8 abad ke-20 tahun 61, yaitu penjumlahan antara 14, 8, 20, dan 61 berjumlah 103 yang akan ditotalkan menunjukkan angka 209. Demikian penjabaran dari lampiran Kepres nomor 448 tahun 1961. Terima kasih.